itu ada Kotler, ada Salzman dan lain-lain gitu ya. Itu mulai tahun 70-an gitu ya, marketing sudah ada dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Jadi ada proses transformasi dari teori-teori dan praktiknya terkait dengan penjualan barang-barang sosial gitu ya, seperti itu. Nah, tahun 80 ke sini itu sudah muncullah lembaga-lembaga yang NPO, kemudian juga agen-agen pemerintah yang sebetulnya ini tertarik dengan apa? Dengan apa namanya? Bukan isu, bukan ini bukan masalah sebetulnya, dengan fenomena sosial marketing. Ya, jadi itu sebetulnya. Nah, kalau kita kaitkan nanti dengan apa yang akan dilakukan dengan Pak Heri, kita akan bicara terkait dengan misalkan kalau nggak salah ada nggak sih yang bicara tentang skripsinya tentang social functioning. Kalau nggak salah, ada yang bisa tentang social functioning siapa? Bisa jawab ke saya siapa? Siapa? Yang skripsinya tentang social functioning. Saya tunjuk aja kalau gitu ya. Disa, Disa, Disa hadir nggak? Halo Disa, saya apain nih jadinya nih? Disa, mana? Pan aja nggak ada. Oke, nggak ada ya? Pan aja nggak ada ya? Disa nggak ada ya? Oke, jadi katanya gini, social functioning itu ada tiga. Ada yang namanya terkait dengan peran sosial, terkait juga dengan pemenuhan kebutuhan dan bagaimana cara pemecahan masalah. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita transformasikan ke dalam proses social marketing akan seperti apa? Nanti di praktiknya gitu ya. Bareng-bareng dengan Pak Heri, dengan Pak Irfan dan lain-lain. Oke, kalau Vanaya sudah hadir, tolong kasih tahu teman-temannya. Jangan sampai enggak ya. Oh, sorry. Oke. Nah, sejarahnya juga sama, ini masih bicara sejarah gitu ya, ini masih ada yang kelewat tadi saya. Eh, tahun abad awal 20 pun sudah ada, tahun 1900 gitu ya. Jadi kalau di sini tahun 70, nah dimulai dengan Kotler dan Levy sebetulnya seperti itu. Nah, the first campaign that closely resemble what we now call social marketing we undertaken in the early 1900 gitu. Jadi dimulai di awal 9 awal abad 20 mungkin ya, tapi kalau awal abad 20 kan sebetulnya mulai dari 1900 gitu. Abad 21 mulanya tahun 2000 kayak gitu sebetulnya ya. Oke. Oke, kalau ada yang mau nanya nanti tolong langsung aja ya ke saya nanya langsung ya. Ini rasanya masih bicara sejarah, jadi Anda boleh nanti saya share juga nih barang apa namanya PowerPoint-nya. Saya akan ke konten yang lebih kena lagi dengan sosial marketing gitu ya. Nah ini secara formal definisi itu dikemukakan oleh Kotler tahun 71, kalau tadi kan tahun 69. Sosial marketing merupakan desain, merupakan implementasi dari pengendalian berbagai macam program yang terukur, yang tujuannya untuk mempengaruhi penerimaan-penerimaan ide-ide sosial, di mana di dalamnya ada berbagai macam pertimbangan dari produk tersebut, yang tentunya harus meliputi tadi, harus ada perencanaannya, harus ada penentuan harganya. Harga di sini bukan harga barang, tapi mungkin benefit nanti ya. Ada proses komunikasinya, kemudian bagaimana cara kita distribusi atau sosialisasinya, dan tentunya tadi ada marketing research-nya gitu. Loh, kok Pak kan kita belajarnya di KS nih, kita nggak belajar yang lain-lain. Ya, tentunya harus ada kan bagaimana how can we promote our maybe department, so we all have to promote it gitu ya. Jadi ya kita harus promosi juga dong gitu ya, mau KS-nya mau apapun harus juga ya. Itu ya. Nah, kemudian ini buku-buku Kotler ini banyak dipakai sebagai cikal bakal untuk bukunya social marketing gitu ya. Jadi kalau Anda nemu buku social marketing yang pertama yang saya dapat itu yang karangannya Kotler gitu. Bukunya lumayan tebal lah, tebal bisa pakai buat tidur juga.
Uh, Kotler mendefinisikan social marketing is an organized effort conducted by one group gitu ya. The change agent. Jadi social marketing ini diartikan sebagai satu usaha terorganisir gitu ya. Yang dikenalkan oleh satu kelompok tertentu atau agen perubah gitu ya. Yang cenderung untuk mempengaruhi atau melibatkan target-target tertentu untuk menerima, untuk melakukan modifikasi, atau mungkin mengabaikan ide-ide yang ada terkait dengan perilaku, tindakan, itu ya, dan perilaku secara umum atau masyarakat. Nah, yang saya pakai kalau Anda nemu di ini banyak juga sebetulnya secara online, saya lebih kena dengan Andreasen ya. Jadi bukunya ada, kemudian juga pendekatan teoretiknya ada, pendekatan empirikalnya ada gitu. Jadi saya ngambil apa namanya ini dari Andreasen kebanyakan. Pak Irfan juga kalau nggak salah ngambil dari sini gitu ya. Kemarin sudah ada gabungan ide dasar dari social marketing di KS khususnya seperti apa itu sudah dikenalkan oleh Pak Irfan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Kita rangkum nih yang dari Salzman, dari Andreasen seperti ini ya. Jadi tadi proses desain, proses implementasi, proses pengendalian program dan lain-lain. Nah, yang kedua yang saya bilang tadi dari Andreasen gitu ya. Ini ya merupakan aplikasi berbagai macam teknologi untuk pemasaran komersial ini terkait dengan berbagai macam analisisnya, perencanaannya, kemudian bagaimana melakukannya atau eksekusinya, serta tadi proses evaluasinya. Bagaimana nih untuk hasil-hasil mempengaruhi masyarakat tadi? Atau misalkan kita bicara tadi tentang target adapternya gitu ya. Nanti kita lihat lebih lebih jauh. Jadi Anda bisa memahami ini rasanya nggak susah-susah amat sebetulnya ya kalau kita bicara bahasa Inggris seperti ini. Slide-nya belum muncul. Bentar. Sekarang udah belum? Sebentar. Kok ngilang ya? Di saya ada. Sebentar. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum muncul? Waduh, karunya teuing atuh. Untung bilang kalian. Lamun teu. Sebentar, saya lihat dulu kalau gitu. Sekarang muncul ya? Muncul nggak sekarang? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Serius belum muncul? Udah muncul, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oke ya. Iya, kunaon nih di Unpad. Jadi tadi ini muncul udah kebaca sama Anda? Ini udah kebaca belum sama Anda? Yang slide ini. What is social marketing? Ya udah nggak apa-apa lah. Nanti saya bagiin kok, nggak jadi masalah. Tapi asal kelihatan. Kalau ngilang kasih tahu lagi ya, kayak barusan di chat. Okay, the define of social marketing. Okay, we call the first definition from this, but I think I will choose the second one. The application of commercial marketing technologies to analysis, planning, execution, blah 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 blah, to improve their personal welfare and that of their society gitu ya. Ini yang akan saya banyak pakai, Pak Heri pakai, Pak Irfan pakai. Ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih, yang bisa jawab duluan, saya kasih poin 2,5 dari sini di chatnya. What were some problem with Cutler and Zaltzman original definition? Apa yang namanya? Saya catat ya, nanti NPM-nya ya yang bisa jawab. Yang mau chat, silahkan. Yang mau jawab, apa yang menjadi masalah atau yang belum muncul dalam definisinya siapa tadi? Kotler dan Zaltzman. Ada nggak? Halo, nggak ada? Jangan aman doang, atuh kumaha ieu teh Arik. Jawab atuh. Hei, ada yang mau jawab nggak? Silakan.
Halo? Nggak ada? Nggak bisa tahu apa yang menjadi masalah yang menjadi satu yang belum ketahuan sama Anda di definisinya Kotler sama Zalcman yang lemah apa coba? Yang tahu nggak? Ayo, silakan. Ditunjuk aja gitu, nggak bisa kurang 2,5 ya biasa saya mah itu menurut tanggal kalau gitu. Absen 17 ya, absen 17. Absen 17 teh siapa ya? Absen 17 Muhammad Ihsan. Ihsan apa yang belum muncul dalam definisinya Kotler sama Zalcman? Bisa nggak jawab 2,5. Oke, nya Ihsan kurang 2,5 ya. 0,17. Belum menekankan pada sisi sosial Pak, tapi lebih pada sisi bisnis. Oh, oke, Irsa dapat poin 2,5. Irsa dapat 2,5 ya. Yang positif Irsyad. Oke, itu yang belum yang apa yang belum apa namanya yang belum ada di sana ya. Makasih, Pak. Oke, bagus. Apakah definisi dari Quattrol sama Roberto ini lebih baik dari apa namanya dari yang Quattrol Zalcman? Gimana pendapat Anda? Yang Quattrol sama Roberto nih, saya kasih sorry. Nah, saya kasih ininya nih. Ini ya berarti. Nah ini, sok. Betul nggak definisi yang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan definisi yang pertama? Siapa yang mau jawab? Silakan. Yuk. Asifah Nurul kemana tuh? Kabur. Asifah Nurul kenapa kabur? Ada yang mau jawab nggak? Silakan. Pak, izin menjawab, Pak. Siapa nih? Siapa? Dika, Pak. Sok Dika, Dika jawab Dika. Kalau menurut saya yang definisi kedua udah ini sih Pak menjawab fungsi utama dari social marketing yang di situ kan menjelaskan to accept, modify, dan abandon certain ideas, attitudes, practice, and very good answer. Oke. NPM dirimu berapa? 53 Pak. Oke, 53 dapat. Saya kasih 2 poin ya, jadi 5. Oke. Bagus. Ah, satu lagi mana sih? Kita jadi Pak Baliu tak kita. Kalau yang Andreasen seperti apa? Gitu ya. Nih. Sorry, yang ini. Yang Andreasen seperti ini. Di sini deh. Kata kalian seperti apa? Okay, anybody can help me? What do you think about the Andreasen definition? Saya, Pak. Siapa? Siapa Gina. nih? Gina Sonia. Ya. Oke, Gina coba jawab Gina gimana Gina? Wah, kalau yang Andreasen ini udah makin lengkap karena udah nyinggung keberfungsian sosial juga. Udah menyinggung tentang Oke, Gina dapat 5 poin dari saya ya. Absen 10 ya Gina ya? Ya, makasih Pak. Oke, good, keren, bagus. Sudah bisa jawab. Saya pengen penasaran mana tadi yang kabur tadi si Disa mana? Disa udah ada nggak Disa? Atau cuma on doang? Halo Pak. Oke, saya pengen tahu. Pak, aku mau nambahin yang tadi Pak. Nggak, aku pengen tahu turunan dari social functioning apa aja yang 3 itu? Masih ingat nggak kamu? Menjalankan peran sosial, menyelesaikan masalah, sama pemenuhan kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Ya. Masa lebih inget aku daripada kalian gimana ini teh? Harus ingat itu. Dari siapa itu? Aku ngambilnya dari, aku cek dulu. Masa kutak-atik ke yang lain? Saya sambil on off nih ya. Ini sinyalnya udah nggak stabil. Nanti kalau bisa on lebih bagus ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Aku dari Sukoco, Pak. Disa mau yang dari Sukoco atuh kan masa semester advance kalian semua. Tidak hanya Disa, yang lain juga. Ya, cari yang sumber awalnya. Apa Disa mau nambahin?
Iya, tadi yang Anderson itu dia juga udah nyinggung ke lebih ke teknologi, Pak. Selain Penggunaan sosial teknologi. marketing dengan teknologi. Harusnya, ya betul sih sebetulnya. Cuma sih ada yang kurang juga, belum masukin kalian nih. Ini udah dijelasin sama Pak Irfan di pertemuan awal kemarin. Komunikasi pekerjaan sosial. Lupa ya kalian ya? Udah ada sebetulnya, tapi nggak apa-apa deh ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke ya, saya lanjut. Nah, saya pengen ngebuka sekarang lebih kecil lagi tentang pengertian kataku. Kelihatan nggak slide-nya? Sorry, kelihatan nggak? Belum kelihatan sama kalian. Halo, slide-nya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya. Kelihatan, Pak. Jadi saya pengen Anda paham terkait dengan tadi, kan kalau definisi itu ada kata kuncinya, gitu ya. Jadi definisi itu harus ada kata kuncinya apa saja sih, gitu dalam ini. Jadi gini, sambil juga belajar nih, kalian kan lagi mau pada skripsi juga gitu ya. Kalau kita bicara tinjauan pustaka, kita bicara teori, hati-hati jangan sampai lupa ya buat kalian. Yang namanya teori itu ada definisinya, ada sifatnya, ada jenisnya, ada karakteristiknya dan lain-lain ya. Jangan sampai lupa, saya mengingatkan aja ya. Nah, untuk sementara ini karena kita bicara di kuliah social marketing, saya bicara tentang kata kunci dari definisinya Andreasen. Ya, jadi cikal bakal dari social marketing ini merupakan adaptasi dari commercial marketing technologies. Seperti kata Disa bilang tadi, gitu ya. Jadi ada aspek teknologinya gitu ya. So, dari social marketing should be designed to have as its bottom line influencing behavior. Jadi pada intinya sama, bahwa ini akan terkait dengan bagaimana cara mempengaruhi perilaku seseorang. Gitu ya. Jadi kan tujuannya diulang-ulang tuh sama Pak Irfan sama Pak Heri. Tujuannya merubah perilaku. Kalau yang namanya marketing doang, itulah marketing merubah untuk beli barang perilakunya. Tapi kalau social marketing enggak, tidak hanya ke sana, gitu ya. Jadi itu yang perlu Anda waspadai nantinya ya, untuk kata kunci yang pertama dari definisinya Andreasen. Pak, ada nggak sih definisi dari yang lain selain Andreasen? Ya boleh-boleh aja, silahkan saja Anda nyari sebetulnya. Kan bahwa pemahaman ilmu itu tidak harus dari satu saja. Tapi kebetulan saya, Pak Irfan, Pak Heri dapatnya di sini gitu. Pas nih gitu ya, untuk nyambung ke social welfare-nya kena. Itu yang menjadi alasan kenapa saya menggunakan ya. Kata kunci yang kedua, bahwa social marketing itu diaplikasikan ke dalam bentuk program atau kegiatan. Ya. Dan kata lainnya bahwa social advertising atau social marketing advertising merupakan sinonim terkait dengan campaign. Ya. Tapi campaign yang mempunyai titik terminasi tertentu. Kapan kita berhentinya? Pak, di bisnis juga ada, di bisnis iya ada. Tapi kalau ini kan beda nanti. Perubahannya kan juga akan lama. Kalau social marketing tidak akan lama gitu. So, once the goal is achieved, the social marketing campaign should end. Nah, jadi pada saat sudah saya keluar captionnya sih di sini. Saya mau matiin captionnya nih, tiba-tiba keluar caption. Oke, ya. Saya lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung ya nanti ya ke saya. Itu ya, jadi pada saat sudah tercapai nih targetnya, tercapai tujuannya, ya berhentiin. Ya, jangan sampai berlanjut. Ngapain juga kalau sudah berubah, masa terus bisa bosan masyarakat. Seperti halnya sekarang PSBB, terus aja sosialisasi. Kalau Anda lihat sekarang kan penambahannya sampai 4.000 per hari nih sekarang. Bikin ngeri ya sebetulnya kalau ngelihat seperti itu. Ada nggak sih misalkan dari Anda, dari saya, misalkan dari akademisi, bagaimana nih cara menyadarkan masyarakat yang mungkin sekarang sudah banyak tidak percaya dengan
bohong nih, COVID bohong misalkan. Ini juga sebetulnya salah satu isu, salah satu masalah yang bisa jadi Anda bisa Anda waspadai nantinya ke depannya ya, sebetulnya bisa untuk tulisan sebetulnya, untuk artikel juga seru sebetulnya ya. Oke, kata kunci yang ketiga dari Andreessen adalah garis bawah bahwa social marketing itu fokusnya hanya pada perilaku. The bottom line of social marketing is behavior change. Itu ya yang perlu digarisbawahi. A major shortcoming of wide range of social marketing program that I have observed in that field is that though their manager consider themselves at least in part of social marketers, they fail to keep their eye on the bottom line. Artinya mereka sebenarnya tidak boleh mengabaikan ini, makanya digarisbawahi gitu ya. They think their goal is to get the word out or to change attitude without asking whether or either of these activities is likely to lead to desired behavior gitu ya. Jadi sebetulnya kan kalau orang-orang bisnis mah pokoknya asal jual aja, asal laku gitu ya, tapi kan nggak bisa seperti itu juga. Jadi kadang-kadang suka dilupakan gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya nggak? Atau mau ditanya lagi sama saya? Sok silakan. Ada yang mau nanya nggak? Pak, saya mau nanya Pak, tapi sebelumnya maaf ya Pak kalau berisik, lagi ngebangun rumah Pak. Wih gaya, sudah, wih hebat bangun rumah. Sebelah. Saya mah lagi membangun semangat di sini. Sok, silakan. Ada yang mau nanya? Iya. Silakan nanya Iya Pak. Aduh, selamat pagi Pak Ari. Pagi. Gimana Pak, nanya Pak? ini sebelum kita jauh nih Pak ngomongin social marketing Pak. Sekarang kan sebenarnya terkenal dengan konsep bad news as a good news ya Pak. Ya maksudnya ada rumor seperti itu gitu ya. Ya, kita tertarik untuk melihat hal-hal yang sifatnya kayak pencidukan, misalnya kayak negatif kayak kita lebih senang gitu, lebih eye catching gitu. Ya. Ada konotasi negatif yang selalu bikin tertarik gitu Pak. Apakah pada akhirnya nanti kan sebenarnya output dari social marketing kan akan selalu menumbuhkan benefit gitu ya. Nah, ujungnya benefit. Terus nanti apakah akan ada nantinya masa di mana proses yang digunakan atau campaign yang digunakannya tadi pakai konsep bad news as a good news tadi Pak. Tapi ya kayak ujungnya. Siapa nih? Kayak gitu Pak. Pertanyaan dari Julian ini. Iya Pak. Julian nomor 52 ya. Oke, bagus pertanyaan Julian. Iya. Oke, jadi gini. Bad news tadi apa segala macam itu ya. Kan itu tuh bisa dipakai kalau buat Anda makan itu bisa dikatakan apa yang namanya perubahan sosial terencana misalkan. Atau bahasa kerennya adalah social engineering. Rekayasa sosial. Saya pengen pakai ini nih untuk merubah masyarakat. Sah-sah saja, kenapa? Asal tujuannya selesai, bagus gitu. Ya, gitu sebetulnya ya Julian. Saya hanya bisa sedikit kasih letupan seperti itu. Bisa saja dipakai kan, itu mah hanya sebagai salah satu isu yang bisa kita rekayasa, bisa kita buat untuk melakukan proses perubahan sikap atau perubahan perilaku pada masyarakat. Nggak jadi masalah, bisa dipakai gitu. Nah, apa lagi? Pak. Soalnya bagus. Kita sadar gitu Pak. Semakin banyaknya keterbukaan informasi, sebenarnya berbanding lurus sama tingkat keskeptisan kita karena akan muncul juga soal hoax segala macam ya Pak. Iya. Pada akhirnya butuh hook atau butuh tarikan untuk orang ngelihat kayak oke, apa sih yang perlu dilihat gitu. Jadi kayak mungkin gak sih dengan asumsi bahwa social marketing adalah sebuah idealisme yang baik gitu. Terus kayak pakai cara yang harus adaptif sama zaman gitu Pak. Memang harus seperti itu. Ya itu doang sih sebenarnya pertanyaan. Betul, memang harus adaptif dan memang sudah tepat digunakan. Jadi pada saat kita menggunakan, kalau keadaannya seperti ini sudah skeptikal, keadaannya sudah masyarakat sudah tidak mau tahu, kira-kira tools apa yang kita pakai gitu. Social marketing yang mana yang kita pakai gitu ya. Keren, bagus. Idenya bagus, pemikirannya bagus. Oke ya, Julian dapat poin juga Julian dari saya ya. Bagus. Oke.
Aduh Pak, nggak usah repot-repot Pak, tapi terima kasih Pak. Nggak usah dikasih poin nih. Kasih dong Pak. Oke, yang lain ada lagi? Silakan. Mau ngasih pencerahan ke teman-teman yang lain? Silakan. Atau saya lanjut dulu ya? Saya lanjut kalau gitu ya. Oke, kata kunci berikutnya. Dan ini kita baru bicara definisi, belum ke yang lain-lain, banyak banget sebetulnya ya gitu ya. Social marketing program influence behavior, but they do not always change it. Nah, ini yang dirimu bilang barusan, yang Julian bilang gitu ya. Ini tujuannya kita membuat program nih, membuat ide-ide, bisa bentuknya sosialisasi, bisa bentuknya kemarin social marketing itu bukan hanya ikan layanan masyarakat ya, bukan itu. Artinya harus ada yang lebih dalam dari pemahaman layanan masyarakat misalkan ya. Definisi such as Kotler and Roberto speak, goals-nya necessitating that consumer adopt, modify, or abandon something, ignore the fact that some social marketing program are designed to discourage behavior, gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan, bisa didiemin, gitu ya. Didiemin dalam artian kapan nih kita melakukan letupan atau lecutan kepada masyarakat atau kepada target adapter atau kepada sasaran tertentu terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kan sebetulnya untuk saat sekarang itu isunya sangat-sangat luar biasa nih, lahan untuk Anda sebetulnya peluang. Jangan dilihat dari pendekatan masalah, tapi dilihat dari pendekatan potensi. Ya, jadi saya ingat kalau almarhum Pak Budi selalu bilang, masalah sosial tuh nggak pernah akan habis, malah akan berkembang terus. Makanya kenapa ya kita sebetulnya harusnya laku, tinggal kitanya berani atau enggak gitu, memasarkan diri kita sendiri terkait dengan profesi pekerjaan sosial gitu ya. Sudah jelas misalkan subjeknya individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga, organisasi dan lain-lain. Sudah jelas sebetulnya ya. Oke, kata kunci lain dari pemahaman yang dikemukakan oleh Andreasen adalah ini mencari orang yang memang ridho berubah gitu ya. Gimana caranya orang secara ikhlas mau berubah gitu kepada masyarakat. Ini contohnya Utah State University. Anda lihat di sini. Kalau ini maksa. Greeting from CEO. On behalf on our faculty and staff, we hope you will choose. Itu mah maksa suruh milih. Enggak. Itu harus sukarela, harusnya jangan seperti ini ya. Atau mungkin gini, contohnya adalah kalau saya nanya, kalau saya sih sekarang sudah selalu pakai seatbelt, tapi mungkin ada beberapa dari Anda yang nggak pakai seatbelt. Ada dekat cuma ke kampus doang, misalkan. Ada di sini ada, saya lihat Marsha suka bawa mobil. Ada Marsha nggak di sini? Marsha belum Saya Pak, saya. Marsha suka. Saya. Dirimu kan deket ya, jalan dari kosan ke sini ya? Suka bawa mobil ya? Kosan ke Jatinangor. Iya. Pakai seatbelt nggak? Pakai dong, wajib. Oh, wajib. Kapan tuh sadarnya? Wajib. Dari awal saya pertama belajar mobil kok Pak. Oh, udah belajar. Jadi sudah rela gitu ya? Sudah rela, sudah menjadi volunteer. Saya rela menggunakan seatbelt gitu ya. Jadi, nah itu. Harus number one, Pak. Kenapa? Number one. Oh iya itu. Untuk safety ya, tetap seperti itu. Iya. Nah contohnya seperti itu. Atau misalkan untuk berhenti merokok. Kenapa Bapak masih ngerokok? Nah saya belum ikhlas gitu kalau saya gitu ya. Itulah contoh-contoh yang nanti mungkin bisa Anda kembangkan terkait dengan pengembangan ide yang bisa Anda explore lagi lebih lanjut ya. Social marketing is not koersif, bukan paksaan, tapi ini behavior change institution gitu ya. Ya tinggal ini kitanya rela nggak sih untuk memilih bahwa saya harus pakai seat belt, saya harus pakai. Oh iya, ada yang pakai motor ke kampus? Siapa? Ihsan pakai motor? Irsyad?
Halo? Oke, Pak. Pakai helm nggak? Oke, Pak. Pakai helm nggak? Oke, Pak. Bener serius. Bener serius nih. Boleh dicoba. Boleh coba. Ada yang pernah nggak pakai helm nggak ke kampus? Pernah juga, Pak. Pernah juga. Belum ikhlas sih menggunakan helm. Saya, Pak. Iya, gitu Pernahnya jajan doang, Pak, nggak pakai helm. Ya, udah cuma jajan doang, jadi nggak pakai helm gitu ya. Satu nyambung dengan keselamatan jajan mahnya. Gitu ya. Jadi satu lagi, pernah nggak kalian melanggar arah yang ke kampus pakai motor di lingkungan Unpad? Iya, ada yang ketawa. Ayo jujur, nggak apa-apa, mumpung kuliah. Sekali, gitu. Pak. Kenapa? Pernah, Pak. Sekali, Pak. Jujur Pak, kalau urgent. Kalau urgent. Kampus. Pernah Pak dibawa Gojek. Pernah dibawa Gojek, Pak. Gojeknya dijiwir kudu nama sama kamu. Jangan melanggar arah gitu ya. Itu. Oke ya, nah itu beberapa perilaku terkait dengan sebenarnya isunya kan banyak di sekitaran kita juga banyak. Tidak hanya pandemi Covid, tapi juga perilaku dari kita atau dari pihak lain, dari Gojek segala macam juga itu merupakan bagian dari apa namanya sebetulnya menjadi salah satu fenomena sosial marketing. Nah, gue pengen buat ini nih, nah, silahkan saja sebetulnya ya. Nah, penanganannya seperti apa? Kata Julian tadi, bisa nggak Pak menggunakan metode yang bad bla 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 bla, bad news seperti itu? Boleh-boleh saja. Kalau dikatakan misalkan itu bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat agar secara sukarela berubah perilakunya, gitu ya. Sah-sah saja. Nah, tadi juga sama. Sebetulnya bukan mencari untung, tapi mencari manfaat, gitu ya, dari penerima pesan, penerima penerima intervensi dari aktivitas sosial marketing atau dari program sosial marketing atau dari campaign of social marketing, gitu ya. Itu ya. Jadi bukan bukan hanya sebagai pemasar gitu, bukan pemasar, tapi tadi masyarakat secara keseluruhan atau sivitas akademis secara keseluruhan misalkan. Gimana mau bikin campaign tentang perilaku berkendara tertib kalau misalkan ada saya mah kepepet Pak misalkan. Saya juga pernah ketang melanggar, harusnya kan nggak boleh belok kanan dari parkir ya. Saya suka belok kanan juga, saya juga suka melanggar. Jujur saya sama kalian ya. Bilang ke satpam, Pak boleh nggak belok kanan? Harusnya nggak boleh, tapi kata satpam boleh. Alasannya gitu. Jadi pembelaan saya adalah dibolehkan oleh satpam. Meskipun tetap salah gitu ya. Nggak boleh sebetulnya. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut. The best practice element gitu ya. So, we have to call the program manager, understand that the target audience needs one's perception and present behavior pattern, pola-pola perilaku. Manager do not make assumption about these characteristics gitu ya. Jadi ini, kenapa saya pilih Andreessen alasan salah satu ini. Alasan yang kedua adalah program manager segment target markets wherever politically visible and devise budget and strategies adapted to the characteristic of each defined segment. Gitu ya. Jadi ini sudah dibuka satu-satu nih. Nanti dari sini saya akan buka Anda ke hal yang lebih luas lagi. Tidak hanya ini ya. Nah, pelajaran yang ketiga, whenever economically visible, all major element of program strategy and tactic are pre-tested with members of the target audience. Harus ada juga dong uji cobanya nih terkait dengan program-program ini. Makanya kalau Pak Irfan ada nih 9 langkah terkait dengan perencanaan sosial marketing, misalkan 9 langkahnya seperti apa. So you have to know it. So you have to break down all of the element of the structure that we have to derive from that step gitu ya. Harus diturunin satu persatu. Nggak boleh Pak, gampang Pak, kita bicara langsung aja gini dari yang lain-lain. Yang keempat, seperti ini. Programmernya conceive of decision process by which target customer come to undertake a target behavior in step. Gitu ya. Yang kelima, the program
explicitly recognize there is face direct or indirect competition for the target consumers behavioral choices, gitu ya. Yang lebih banyak dilihat itu iklan, katakanlah iklan tadi, keamanan berkendara, menggunakan sepeda motor misalkan. Ada 2, yang mana nih? Nah, persaingannya di sana. Ide yang lebih eye catching kalau kata Julian tadi yang mana gitu, yang paling pas untuk disampaikan kepada masyarakat agar tadi masyarakat itu bisa secara ikhlas, secara volunteer mau berubah, gitu ya. Nah, yang terakhir, ini kan sebetulnya kita bicara tentang bauran pemasaran atau bahasa orang manajemen itu kita bicara marketing mix. Ada yang bicara tentang 4P, ada yang bicara tentang 7P, ada yang bicara 4P plus 4P, ya macam-macam sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini. Nah, setahu saya bahwa untuk bicara tentang bauran pemasaran, kalau aslinya dalam konsep dari Kotler atau dari Levy atau dari Saltzman, itu kalau yang 4P itu barangnya tangible, artinya barangnya berwujud, katanya. Tapi ternyata Andreessen menyangkal itu gitu. Pak 4P juga bisa kok menggunakan produk, place, price, and promotion, gitu ya. Jadi sebetulnya itu merupakan tools of management yang kita pakai. Kenapa KS bisa pakai? Ya bisa, karena pada kita fokusnya mungkin kita menggunakan limitasi terkait dengan jenis barang, limitasi terkait dengan tempatnya, limitasi terkait dengan biaya yang harus dikeluarkannya, terkait juga dengan bagaimana cara kita mengkondak, memberikan performance, memberikan promosi kepada masyarakat. Tadi balik lagi, secara sukarela berubah, gitu ya. Oke. So I think there is a 3 question that you have to do. So I will give you a slot to do this. So I think you have I think it's enough for today to do this. If I want you to, all of you to make this task, it's a simple, okay? Just make it simple. So writing in several pages maybe, I think is at least maybe 1 page. Cukup ya, bisa ya ngerjain ini nanti? Bisa nggak? Ya, sehari Pak. cukup Bisa, Pak. atau 2 hari? Oke, Pak. 2 hari? Sehari ya? Besok ya? 2 hari. Itu salahnya dosen itu seperti itu. Dua, Pak. Salahnya dosen seperti itu biasanya. Ini salah dosen itu salah. Saya yang salah itu. Jadi memberikan waktu 2 hari sehari, pasti milihnya 2 hari. Kalau saya 2 hari seminggu, pasti pilihnya seminggu gitu. Salah saya ya. Ngasih ke kalian waktu 2. Tapi nggak apa-apa deh. 2 hari ya. Saya siapkan slotnya nanti untuk menjawab ini. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, belum selesai kuliahnya, tenang baru juga sebentar kuliahnya. Kok Najmi mabur kenapa nih? Oke ya. Oke, nanti tolong dikerjakan, dibuat 1 halaman lah. Setengah halaman juga nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Saya mah pengennya praktik aja langsung, jangan bicara teori dan lain-lain. Sudah banyak kalian baca lah. Dan saya paham juga kalian banyak banget nih tugas dari yang lain-lain gitu ya. Jadi sok aja. Saya pengen Anda paham atau enggak, itu aja sih sebetulnya. Siap, nuhun Pak. Oke ya. Ini, nah kalau ini paham nggak sih bahasanya sama kalian? Paham nggak? Lebih paham ini kayaknya ya. Ini kan terjemahan dari Andreessen ya. Design, implementation, and control program-program ya. Itu ya. Saya lewat aja kalau gitu ya. Saya mau nanti saya kasih. Nah ini Pak Heri hadir nggak sih di sini? Nggak ada ya. Nah, nggak apa-apa deh. Saya bicara tentang ini sedikit ya. Kalau tadi kita bicara bahasa ini nggak apa-apa lah. Campur-campur itu jadi masalah ya. Jadi this is different from social marketing and commercial marketing. So in the middle of this box,
You can see there is a different atau perbedaan dari kedua ini ya. Jadi katanya bagaimana kita bicara bacanya dari tengah nih. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan produknya seperti apa? Betul, kalau untuk yang komersial akan lebih mudah karena jelas juntrungannya gitu ya, jelas targetnya, pokoknya pengen dapat profit gede. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan produk yang social marketing? Sulit. Makanya tadi ada elemen mendasar dari kompetensi yang Pak Irfan bilang di awal. Anda belajar komunikasi pekerjaan sosial. Anda belajar apa kemarin? Manajemen gitu ya. Anda belajar apa lagi seperti itu ya. Nah, dilihat dari tujuannya, dari goals-nya, the commercial marketing is only sell a product. But social marketing is how to change the attitude and behavior. Merubah sikap dan perilaku. Ya. Tapi manfaat yang diperolehnya, kalau itu kan lu jual, gue beli, selesai. Putus, dagang, kayak gitu ya, jangka pendek. Tapi kalau social marketing, jangka panjang. Jadi yang pertama itu revolusioner, yang kedua evolusioner. Selanjutnya, terkait dengan proses pertukarannya. Pertukaran dalam yang saya bilang tadi. Kalau barangnya cocok, harganya berapa, selesai. Bisa kan seperti itu. Tapi kalau yang social marketing, kalau Bapak berhenti ngerokok dong, ngabisin duit segala macam. Emang duit lu? Bukan, kan gue nggak minta ke kalian duit, misalkan seperti itu. Susah nih untuk merubah saya. Akan lebih sulit proses pertukarannya. Ya. Ini kan juga kita belajar dari teori social exchange sebetulnya. Kalau Anda belajar di Pantang Sosiologi, kayaknya Anda udah dapat deh gitu ya. Nah, kenapa susah berubah? Karena memang untuk bicara tentang dampaknya, kalau yang social marketing dampaknya tidak menyenangkan. Pakai seatbelt aman, tapi kadang-kadang kalau belum rela gitu ya, tapi kalau saya sih sudah rela gitu ya. Jadi pakai ini merasa terbelit gitu ya. Pakai seatbelt, tapi kalau yang sudah ini ya sudah. Pakai seatbelt liur misalkan ini, atau pakai helm panas misalkan, atau pakai helm nggak mau pakai helm rambut saya rusak misalkan. Nah seperti itu ya. Tapi kalau komersial ya diinginkan akan lebih cepat kena sebetulnya kalau kita bicara tentang komersial marketing gitu ya. Yang selanjutnya adalah apakah ada muatan politisnya nggak sih kalau social marketing? Ada, dan ini bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di bisnis nggak ada urusan sama politik. Jadi mungkin bukan jarang, nggak ada gitu, seperti kalau ini ya, gitu ya. Nah, yang terakhir, saya ini masih ada sekitar 70 slide lagi, tapi kan nggak mungkin hari ini juga gitu ya. Saya kasih aja sebagian dulu ke Anda, isi pusing ya. Yang terakhir itu adalah terkait dengan pertimbangan etikal lebih dibutuhkan, karena kita bicara nilai dan etika dan lain-lain. Tapi kalau komersial, enggak. Yang penting barang saya laku, nggak peduli ngapa-ngapain, saya perlu misalkan saya mau menjual, misalkan saya mau menjual alat kontrasepsi dimanapun bisa, bebas gitu, ya. Nah, tapi kalau bicara tentang etikal, itu kan nggak ada etikal gitu ya. Tapi kalau misalkan ada etikalnya, benar nggak dibutuhkan atau enggak untuk penjualan bebas alat kontrasepsi misalkan kayak gitu, ya. Oke, dari uraian itu ini masih banyak sebetulnya, ada 70 slide kan. Atau mau sekarang semuanya? Tuh masih banyak tuh. Masih banyak ya. Nanti aja ya saya kasih ke Anda ya. Kesalahan kedua dari saya barusan. Sekarang atau nanti aja. Nah, pilihannya yang paling nyaman untuk mahasiswa, yang diinginkan oleh mahasiswa. Ya, dampaknya kalau barusan tidak menyenangkan,
Tapi kalau yang nanti aja diinginkan berarti sama Anda, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai situ? Sebelum kita akhiri dan saya juga nanti ada beberapa masukan lagi ke kalian. Silakan. Atau mau saya ulang lagi dari mana? Silakan. Anda mau nanya ke saya nggak? Silakan. Silakan Arik, sok Arik. Iya Pak, di sini. Arik dulu. Maaf Pak, bentar. Ada berisik. Lagi ngebangun rumah juga? Enggak sih Pak, tapi di samping rumah ada bengkel. Oh iya, sok. Jadi di poin perbedaan pertimbangan politik, kan di sini pemasaran sosial sering dilakukan dan pemasaran komersial jarang dilakukan. Di sini mungkin saya ingin minta contoh dikit sih Pak, kayak gimana gitu. Oke. Contohnya, kalau masker, ya, contoh salah satu masker aja, masker. Masker itu kan sekarang jadi aturan ya, dipaksa ya, nggak dipaksa kena denda, kerja sosial segala macam. Kalau di komersial ada nggak ada seperti itu. Itu contohnya langsung, Rick. Oke? Berarti memang dipengaruhi langsung oleh kebijakan gitu dan segala macamnya. Iya, betul. Kan sifatnya koersif, perpolitik, pasti koersif. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Bagus Arik. Sebentar, aku ditawarin sama sebentar. Pas Hadi nawarin lontong Padang, gue sarapan nih. Oke, saya mau nanya, sudah lewat, silakan. Mau nanya apa? Pak, kan yang kita tadi Pak contoh kasusnya kita udah ngelakuin campaign segala macam, tapi banyak kayak Iya, gimana sok, silakan. Jadi udah ngelakuin campaign, tapi kan kata Bapak jangan larut karena nanti bosan juga masyarakatnya, tapi kayak sekarang walaupun campaign sampai segitunya tapi nggak bisa nggak implementasi, gimana tuh Pak? Oh, berarti tadi perencanaannya kan belum dibuat secara sempurna, harus dibuat secara awal. Itu nanti kan kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Sip. Harus jelas, memang tahapannya harus jelas, jadi memang nggak kemana-mana ya. Ada lagi, silakan. Any question again? Pak, saya izin bertanya Pak. Boleh, sok silakan. Silakan bertanya. Jadi tadi itu kan kalau misalkan mau melakukan social marketing, salah satunya adalah rekayasa sosial juga ya Pak. Ya, social engineering. Terus juga ada batasan waktunya, kalau misalkan perubahan perilakunya udah tercapai, itu berarti artinya selesai ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan ternyata sosial marketingnya itu memunculkan side effect gitu, misalkan contohnya kayak kampanye penggunaan misalkan ternyata masyarakat itu udah merubah perilakunya jadi sering pakai masker, tapi ternyata muncul masalah baru, kayak contohnya ternyata masyarakat punya kebiasaan baru buat ngebuang sampah masker sembarangan gitu. Jadi masalah sampah masker itu jadi suatu masalah lagi gitu. Nah, efek samping itu apakah jadi tanggung jawab si perubah sosial ini atau udah bukan tanggung jawabnya lagi Pak? Tanggung jawab pekerja sosial atau tanggung jawab yang pembuat sosial marketing dong. Artinya tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Jadi setiap treatment, setiap intervensi pasti akan ada side effect-nya. Makanya dalam perencanaan sosial marketing itu ada yang namanya trade off nantinya. Mana benefit yang paling tinggi tapi dengan side effect yang paling minimal. Gitu ya. Bagus pertanyaan. Siapa dirimu tadi? Namanya NPM berapa? Paradigma Pak, NPM 31. Oh, NPM 31. Arik tadi NPM 61 ya? Ini 31. Arik 67 Pak. Arik 67. Oke. Silakan Pak. Ada lagi? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, sok silakan. Ini Pak, kalau social marketing itu kan berarti gimana caranya kita mempromosikan
campaign agar orang-orang suka rela untuk merubah perilakunya gitu Pak. Ya. Nah tapi sah aja nggak sih Pak kalau misalkan kita misalkan isunya mau gimana nih supaya penggunaan plastik berkurang, tapi di saat yang sama kita mencampurkan konsep bisnis di dalamnya, kayak misalkan di saat yang sama kita produksi seperti misalkan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan segala macamnya, atau konsep dari sosmed itu sendiri bakal berubah gitu Pak? Enggak. Justru itu bagus. Jadi nanti untuk terkait dengan produk itu akan ada di diversifikasinya dari dirimu nanti, bahwa penggunaan recycle atau larangan menggunakan plastik akan berimbas kepada bla 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 segala macam, ada side effect-nya segala macam tadi yang dikatakan oleh NPM 31 gitu sama Farah gitu ya. Nggak apa-apa, lebih bagus justru. Ya. Bagus tuh, bagus. Jadi nggak jadi masalah sebetulnya. Tidak akan berubah juga konsep social marketing karena kan yang pertama benefitnya diambil, profitnya juga ada, gitu ya. Malah nanti ada beberapa lembaga yang melakukan social marketing terkait dengan program-program tertentu yang tadinya sifatnya ke arah perubahan secara volunteer, malah nanti bisa larinya ke profit nantinya gitu. Gitu ya, bagus ya. Bagus pertanyaannya. Ada NPM berapa? 18 Pak. NPM 18. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Silakan. Pak. Masih ada? Sok silakan. Masih ada Bu. Silakan. Mau nanya apa? Silakan. Kalau misalnya masalahnya lebih spesifik di satu tempat, misalkan di daerah saya itu pemudanya tuh kurang produktif gitu loh Pak. Jadi sambil misalkan bikin kelompok wirausaha gitu, itu bisa nggak Pak? Ya sangat bisa dong. Sangat bisa seperti itu. Nah, kalau bisa Anda sebagai nanti agen perubahannya akan lebih keren. Nah, memberikan stimulus untuk perubahan terkait dengan yuk kita berwirausaha dan lain-lain. Lebih bagus. Jadi berdasarkan alasan demografis gitu ya. Bukan alasan lagi pandemi. Iya. Keren, bagus. NPM berapa? 10. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oh, cukup ya. Oh, Ulfa silakan. Ulfa mau nanya apa, Ulfa? Ulfa mau nanya apa? Silakan. Ulfa, sok. Saya Pak, Ulfa. Oke, ketik ya Pak, boleh. Mikrofonnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa mandiri mikrofonnya? Sok silakan, Ulfa. Nggak apa-apa. Saya tungguin ya, Ulfa. Sok. Nanti sambil nunggu Ulfa, kalian semua isi daftar hadir ya. Linkingnya saya akan linkkan ke LMS soalnya nantinya. Mana Ulfa? Udah Ulfa? Sejauh mana sih Pak social marketing dapat dikatakan berhasil, dapat menginfluence atau mempengaruhi masyarakat? Apakah ada ukuran yang dapat menjadi dasar seperti yang diketahui bahwa perilaku merupakan hal yang sulit dinilai atau objektifnya seperti apa? Ini, seperti halnya tadi, memang kan untuk proses perubahan untuk social marketing itu tadi dampaknya akan sangat lama, penerimaan sangat lama. Contohnya sekarang gini contohnya. Kalau orang sebelum, yang gampang yang dekat ya, contoh yang gampang. Lupa ya, kalau misalkan dulu orang pakai masker, ada yang ngetawain. Orang gila, nggak mau kelihatan muka pakai masker. Sekarang? Enggak ya, gitu ya. Artinya, sudah berhasil. Berhasil kenapa? Karena takut misalnya. Yang kedua, contoh yang kedua, misalkan. Dulu orang pakai helm, dulu orang mau nggak pakai helm? Nggak mau. Ribet, capek. Sekarang
99% pasti orang pakai helm. Ada atau nggak ada polisi, kecuali yang bandel, yang kita ke kampus karena dekat mau jajan doang gitu ya. Tadi kayak Ihsan, kayak Julham kayak gitu biasanya ya. Nuduhnya langsung saya ke kalian ya. Contoh lain lagi, misalkan dikatakan berhasil atau tidaknya, misalkan seatbelt tadi. Pak, saya dari mulai belajar mobil harus Pak safety pakai seatbelt. Bener nih, sukarela, itu berhasil. Itu contohnya. Jadi bisa dilihat dari perubahan secara umum seperti apa. Tapi kalau secara konkret, secara nyata, ya enggak dong. Misalkan Pak Dasema pengen lihat angkanya, gimana caranya? Contohnya gini deh, kalau pengen contoh kayak yang paling gampang. Ulfa misalkan lihat wilayah contohnya misalkan tingkat kecamatan atau kota Bandung misal. Sebelum menggunakan seatbelt, banyak korban kecelakaan bla bla bla. Jumlahnya sekian misalkan. Tapi sudah pakai itu, menurun. Nah, itu contoh gedenya. Tapi tentunya membutuhkan instrumen yang lebih rumit lagi nantinya ya, Ulfa ya. Mungkin itu yang bisa saya kasih dulu ke Ulfa. Mudah-mudahan belum puas, nanti kita gali lagi lebih dalam. Ya, Ulfa, cukup? Oke, sudah jelas. Alhamdulillah. Elizabeth, izin Pak, saya juga ingin bertanya. Tetapi diketik ya. Oke. Pak, karena sedang di luar, sejauh ini kan sosial marketing akan benar-benar berdampak atau kelihatan di masyarakat jika digencarkan oleh pemerintah atau organisasi yang dipandang. Nah, bagaimana Pak jika ide sosial marketing itu berasal dari kelompok kecil? Apakah mungkin sosial marketing itu dapat berhasil? Atau harus menggait organisasi besar atau kelompok berpengaruh dulu, baru ide sosial marketing kita diterima? Sebetulnya ide itu bisa muncul dari mana saja. Yang namanya marketing, pasti kita ingin mengenalkan apa yang kita punya kepada orang lain. Apakah itu terkait dengan perubahan ke arah yang lebih baik, atau kita mau jual sesuatu. Ya, jadi nggak peduli apakah misalnya itu kelompok kecil atau kelompok besar, nggak. Selama ide itu bisa diterima, ya nggak jadi masalah gitu. Lalu gimana caranya Pak? Kan banyak medianya. Bisa menggunakan media elektronik, bisa menggunakan media sosial marketing, katakanlah seperti itu. Bisa juga menggunakan media-media lainnya. Ya, jadi sebetulnya nggak masalah mau kelompok besar atau mau menggait atau digait, nggak jadi masalah. Justru nanti kita yang digait. Kalau ide kita bagus, justru kita yang akan diminta bantuan sama teman-teman yang lainnya gitu, atau sama organisasi besar lainnya. Itu Elizabeth yang bisa saya jawab dulu. Bagus pertanyaannya. Cukup ya? Elizabeth, cukup? Silakan. Jelas, Elizabeth? Elizabeth. Atau yang lainnya gimana? Kayaknya dia kabel sih Pak, Elizabeth. Oh iya. Oke. Cukup nggak untuk hari ini atau gimana? Masih mau ada tanya? Silakan, bebas. Cukup Pak. Mau nanya Pak, boleh? Mau nanya boleh, sok. Saya mau nanya ke ini sih Pak, yang perbedaan sosial marketing sama komersial marketing. Di poin yang pertimbangan etis kan, kalau sejauh yang saya tahu ya Pak, kalau misalnya berbicara etis berarti berbicara mengenai etika gitu. Saya mau nanya, kenapa kalau sosial marketing itu untuk pertimbangan etis lebih dibutuhkan, sedangkan kalau misalnya komersial marketing itu tidak terlalu diperhatikan. Itu sih Pak yang pengen saya tanyakan. Terima kasih. Kenapa sama-sama. Kenapa pertimbangan di komersial tidak dibutuhkan? Gini, yang penting kalau di komersial, yang penting barang saya laku, selesai. Saya mau jual misalkan alat kontrasepsi bebas misalkan, apapun itu bebas di masyarakat. Atau saya mau jual misalkan obat-obat terlarang misalkan, meskipun ilegal tapi kan yang penting untung. Jadi etikalnya kan kalau misalkan itu nggak boleh minum obat narkoba itu berbahaya segala macam etikalnya. Tapi karena nggak, yang penting gue jual dapat kaya. Tapi kalau sosial untuk pemasaran sosialnya kan nggak, pasti etika, nilai norma yang berlaku. Gitu ya. NPM Anda berapa barusan? 45 Pak. 45. Bagus. Gitu cukup ya? Oke, jelas ya? Ya. Contoh ekstrimnya seperti itu. Ada lagi?
Ada lagi nggak? Silakan, ada yang mau nanya boleh. Sah-sah saja kok. Halo semuanya, teman-teman. Silakan. Cukup nggak? Ari, nih, Abah, Ambu, kenapa? Assalamualaikum Pak Ari. Cukup ya? Assalamualaikum Pak Ari. Gimana? Nggak kedengeran? Ulangi lagi. Halo? Silakan ngomong apa barusan? Ada yang ngomong barusan apa? Itu Pak Irfan, Pak. Oh, Pak Itu Irfan. Pak. Oh, Pak Irfan. Pak Irfan suaranya putus-putus, Pak Irfan. Ini saya dalam perjalanan keluar kota. Oh, iya ini. Ini alhamdulillah nih Pak Irfan. Ini teman-teman juga banyak responnya. Alhamdulillah nih banyak yang nanya. Saya jadi sampai panas kepala nih, tapi alhamdulillah senang sambil menggali dengan teman-teman semua nih Pak Irfan. Iya, saya sangat mengapresiasi antusias teman-teman dalam mata kuliah ini, karena memang tadi juga menyimak di perjalanan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir itu pertanyaan yang bagus dan memang perlu diketahui gitu. Iya. Beberapa Pak Ari sudah memberikan penjelasan yang luar biasa bagus gitu. Ya, gitu. Jadi artinya saya hanya ingin menambahkan beberapa gitu. Jadi yang Pak Ari terangkan saya pikir cukup, cuman hanya saya cuma ikut ngobrol memberikan tambahan saja gitu. Ya contohnya misalnya yang sampah plastik ya. Sampah plastik kemudian tiba-tiba menjual pula semacam mungkin tas plastik atau apapun yang tas plastik ya, semacam kantong yang menghindari plastiknya gitu. Ya, artinya gitu, ini ranah yang disampaikan sebenarnya sudah ada di Kopdar juga ya Pak Ari ya. Ada yang disebut ide gagasan. Ya, ada yang disebut ide gagasan dan ada juga yang disebut dengan produk sosial. Jadi artinya nanti teman-teman sudah bisa memilah gitu. Mana yang disebut ide gagasannya, mana yang disebut produknya gitu. Ada intangible dan ada tangible gitu. Intangible artinya barang yang tidak nyata, tangible berarti barang nyata. Jadi kalau bicara tentang kalau bicara membuat tasnya misalnya, itu adalah produk sosialnya, artinya itu tangible-nya. Ya. Isu yang dimunculkan sehingga muncul tas itu karena dalam rangka membangun kepedulian untuk mengurangi sampah plastik. Nah, jadi itu produk sosial gitu. Sama saja isunya adalah tentang keselamatan berkendara. Nah, apa tangible-nya? Ya, atau apa produk sosialnya? Produk sosialnya adalah safety belt. Apa produk sosialnya? Produk sosial adalah helm itu. Ya, jadi simultan ya Pak Irfan ya. Produknya bisa dua ya. Betul. Ya, tadi jelasin. Tadi pertanyaannya tadi ya. Ya, jangan karena ini sosial marketing yang mau bicara produk laku, tapi tidak diikuti dengan produknya. Ada beberapa ide gagasan sosial marketing yang tidak memungkinkan bentuk produk tangible. Ada gitu. Tapi ada juga yang memang membutuhkan produk tangible. Ya contohnya lagi misalnya KB. Isinya adalah apa sih? 2 anak cukup. Ya kan begitu. Tapi apa produk sosialnya? Ya, jadi artinya itu semua berada pada wilayah-wilayah yang pemikirannya, mindset kita tetap menggunakan mindset sosial yang dipakai. Toolsnya adalah manajemen, itu apa manajemen. Jadi toolsnya juga adalah tools bisnis itu. Ya. Nah, begitu. Jadi artinya perlu ada sebuah penguatan dalam sebuah aktivitas sendiri. Nah sekarang apa yang membedakan komersial marketing dengan sosial marketing? Pak Ari sudah tegas sekali, sudah lugas menceritakan tentang perbedaannya. Nah kalau saya mencoba membuat satu kalimat yang ada dalam beberapa buku referensi, apa sih perbedaan utama sosial marketing dengan komersial marketing? Nah untuk komersial marketing itu cenderung mendorong orang untuk merubah pilihan pembelian, ya. Jadi perubahan pilihan, ya. Nah kalau sosial marketing adalah perubahan perilaku. Jadi berbeda ya. Gitu. Jadi misalnya orang